Halo, perkenalkan nama saya Kade dan saya akan menjelaskan tentang hasil eksplorasi saya terhadap loop pada interpret negara. Jadi pada interpret negara dikenal dua jenis loop. Yang pertama yaitu for loop. Ini untuk yang jumlah iterasinya kita sudah tahu pasti. Seperti kita mau mencetak i dari 0 sampai 10. uh, tapi kita pengen dikontrol secara otomatis saja oleh programnya. Sementara kalau while loop itu dia jumlah iterasinya biasanya masih kita belum ketahui secara pasti. Jadi sama juga kita pengen cetak dari 0 hingga 10 dengan belum tentu sih. Ini ya kondisinya i kurang dari 11 selama dia i kurang dari 11 tapi kan i-nya bisa kita kontrol di dalam body loop kita mau berubahnya bagaimana. Dan untuk struktur kode loop pada garanya, untuk for loop kita melihat dari keyword dari. Lalu ada inisialisasi kontrol variabelnya dan pengecek itu dia untuk condition dari loopnya kontrol variabelnya mesti berapa sampai loopnya masih bisa berjalan dan pengubah itu untuk mengubah nilai dari kontrol variabelnya setiap iterasinya. Lalu ada baris-baris kode untuk body loopnya. Sementara kalau while loop dia menggunakan keyword selama. Uh, dan dia hanya menggunakan satu conditional saja, tidak perlu menggunakan inisialisasi atau modifiernya. Nanti inisialisasinya bisa dilakukan biasanya di luar loop, dan untuk pengubahnya ya nanti dalam baris-baris kode di dalam body loopnya. Lalu untuk masuk ke lecture-nya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk for loop dia melihat dari keyword for, yaitu dari. Dan untuk while loop dia menggunakan keyword while, yaitu keyword selama. Setelah dia masuk ke lexer, dia akan dimasukkan ke dalam parser untuk melakukan parsing abstract syntax tree-nya. Uh, untuk while loop, dia kan tadi sudah ketemu selama, ya, keyword selama. Setelah dia menemukan keyword itu, dia bakal mencari uh, condition-nya itu, yaitu pengeceknya, dan nanti dia akan mencari body loop-nya yang dikurung oleh dua curly brackets itu. Dan dia akan diparsing menjadi abstract syntax tree seperti ini, di mana ada condition yang berupa expression, itu untuk mengecek kondisi loop-nya apakah masih valid, dan kalau masih valid dia akan terus berjalan. Lalu ada body-nya, yaitu dia bentuknya block statement yang nanti akan diparsing lagi di dalamnya, yaitu yang akan dijalankan setiap iterasi loop-nya. Dan untuk for loop, parsing AST-nya lebih besar lagi karena ya dia ada kontrol variabelnya pertama mesti diinisialisasi lagi. Baru kita lihat pengeceknya apakah ada atau enggak dan ya harus dicek juga ada semikolonnya atau enggak. Terus ada pengubah atau modifier untuk kontrol variabelnya. Nah, baru kita bisa parsing body dari loopnya sendiri. Tapi kalau for loop juga ada beberapa hal tambahan. Seperti yang pertama, uh, kontrol variabelnya itu bisa kita declare di dalam situ, di dalam uh, inisialisasi dari kontrol variabelnya ini, atau bisa kita gunakan dari yang sudah variabel yang sudah ada di luar. Nanti itu kan berpengaruh sedikit kepada is control newly declared dan control identifier name. Uh, ya, tapi itu nanti akan lebih dijelaskan di evaluator. Nah, ada juga kita perlu optional parenthesis. Jadi kalau misalnya contoh di Java ya, dia kan kalau untuk for loop dia harus kondisinya harus dikurung oleh uh, parenthesis, tahu saya. Ya, tapi kalau misalnya di sini di Gara dia optional, boleh kita kurung, boleh enggak. Tapi kalau misalnya udah kita kurung, udah kita buka kurungnya itu, ya harus ditutup. Kalau enggak nanti parsernya bingung juga. Nah,
Ini hasil AST dari for loop-nya tadi. Ada control initializer, ya yang tadi yang ada nama variabel sama kondisi awal. Lalu ada control evaluator, itu bentuknya pengeceknya, dan modifiernya, pengubah. Baru ada bodinya yang nanti akan diparsing lagi. Sebelum saya masuk ke evaluator, saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang ya, beberapa fitur tambahan untuk control flow dalam loopnya. Itu continue dan juga break. Seperti pada umumnya, break itu ya untuk mengakhiri suatu loop secara prematur lah ya bisa dibilang. Eh, jadi kalau misalnya ada body loop, kita kasih perintah, terus ada keyword break yang dalam hal ini dia namanya putus. Kalau di Gara, eh, nanti ada body lagi di bawahnya. Ya body yang di bawahnya itu nggak bakal di execute dan dia akan mengakhiri loopnya. Kalau continue juga mirip seperti itu. Tapi kan dia uh, daripada mengakhiri loopnya, dia mengulang loopnya lagi untuk iterasi selanjutnya. Tapi ya sama aja dia kalau misalnya ada blok yang ada setelah keywordnya itu ya tetap dia tidak akan dieksekusi. Untuk AST-nya ya hanya segini saja. uh, karena dia tidak perlu informasi tambahan lagi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fitur evaluatornya. Untuk while loop, dia pertama mulai dari menandai functionnya sebagai suatu function yang melakukan looping pada environment. Ini akan penting nanti. Dan kemudian dia akan mengevaluasi kondisi dari loopnya. Ini sebelum loopnya dimulai. Dan nanti baru dia masuk ke looping logiknya. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Dan kemudian setelah looping logic sudah selesai, apabila dia ada return value dan di dalam looping logiknya dia tidak return apapun, ya nanti dia akan return value-nya di sini. Atau kalau misalnya tidak ada yang di return, ya dia akan return null aja. Untuk for loop juga dia mirip bentuknya secara garis besarnya. Tapi daripada menggunakan loop condition, dia kan menggunakan control variable dan itu harus diinisialisasi dulu. Uh, dan nanti baru dia masuk ke looping logiknya. Kalau ini dia evaluasi kontrol variabel atau loop conditionnya itu di dalam looping logiknya baru, bukan di luarnya nanti. Dan baru nanti dia return value seperti pada while loop. Nah, tapi ada yang optional yang tadi if control variable is newly declared. Kalau misalnya uh, kita sudah ada ya variabel dengan nama yang sama ya, nanti dia akan melakukan shadowing terhadap variabel tersebut. Dalam artian, misalnya kita sudah punya suatu variabel counter, ya itu value-nya 10. Tapi kita mau menggunakan counter itu sebagai variabel kontrol juga di dalam for loop-nya ini. Ya, nanti dia akan melakukan shadowing, dia akan simpan yang 10-nya tadi itu, dan dia akan membuat suatu variabel lokal yang bernama counter itu di dalam scope loop-nya. Dan nanti akan dikembalikan setelah loop-nya sudah selesai. Nah, untuk while loop, ini looping logiknya. Setelah tadi dia evaluasi loop condition. Dia akan masuk ke suatu for loop dalam kode golangnya itu. Ya, sebenarnya itu while loop sih. Karena golang tidak punya while loop ya. Dia semuanya for. Tapi ya, dia akan mengecek apakah setelah evalnya itu dia kondisinya apakah hasilnya apakah truthy dan apakah environmentnya tadi di mark sebagai looping. Kalau misalnya dia nggak ada yang ya dia nggak truthy tadi setelah evaluasi sebelum mulai loopnya, ya dia nggak bakal nge-execute loopnya sama sekali. Tapi kalau misalnya dia tadi uh, truthy, ya dia akan masuk ke dalam loopnya ini dan dia akan mengexecute body-nya setelah dia execute atau evaluate body dari loopnya itu.
Baru dia akan evaluate apakah loopnya masih lanjut atau enggak. Jadi dia ngecek apakah tadi ada statement break. Kalau break ya dia break, dia nggak nge-call break punya Golang. Dan kalau continue ya dia continue Golang. Terus dia evaluasi loop condition sekali lagi di sini untuk iterasi selanjutnya. Kalau misalnya masih nanti ya instruksinya yang akan judge apakah hasil dari evaluate loop condition ini masih berlaku. Dan ya dia akan ngecek return juga karena tadi di luar kan ada return value, di dalamnya juga ada return. Kalau misalnya ada yang melakukan return ya dia akan break dari itunya. Nah, untuk for loop sebenarnya mungkin kelihatan agak kompleks ya karena ya ada if clause lagi di dalamnya. Tapi secara logik sebenarnya tidak beda dengan apa yang ada di while loop. Karena ya dia pertama yaitu kontrol var initialization-nya di-evaluate di luar. Tapi dia nggak nge-evaluate, dia tidak evaluate kontrol variabelnya itu sebelum loopnya dimulai. Tapi dia masuk dulu ke dalam suatu loop, infinite loop Golang, baru dia evaluate kontrol variabel, baru break, baru evaluate continue, dan evaluate apakah ada return. Tapi yang break, continue, dan return, kalau menurut saya ini sebenarnya agak kebuang ya, karena ini sebelum melakukan iterasi untuk execute body sama sekali. Jadi ya tahu saya nggak mungkin seharusnya ada break continue atau return kecuali ada bug ya. Jadi agak wasted lah. Baru nanti ya yang tadi ini kan looping logiknya dia menggunakan condition ini, is true condition dan end is looping. Nah, condition tadi baru dimasukkan di if clause di akhir dari looping logiknya tadi. Baru dia akan execute body dan dia akan evaluate control modifier. Maksudnya ya kalau misalnya menambah control modifiernya atau bagaimana sesuai dengan uh, bagaimana kita mengatur pengubahnya tadi. Kalau menurut saya secara personal ini bisa diubah, bisa lebih inline atau lebih konsisten dengan while loop-nya. Jadi daripada kita langsung masuk ke dalam loop-nya dengan uh, infinite loop, karena saya secara personal juga kurang suka dengan infinite loop, bisa kita evaluasi kontrol variabelnya sama dengan evaluasi loop conditionnya pada while loop sebelum kita masuk ke looping logiknya. Baru nanti kita cek apakah loopnya valid atau tidak di sebelum iterasi pertama. Ya, dengan loop daripada menggunakan if clause di dalam looping logic, ya mending kita menggunakan looping logicnya sendiri seperti pada while loop. Ya, kita masukkan conditionnya is true condition dan end is looping. Baru nanti bisa kita flow-nya mirip dengan while loop, yaitu kita execute body-nya dan dengan tambahan kita juga evaluate control modifier-nya karena control modifier tidak di-execute di body ya untuk for loop. Karena kalau misalnya di while loop dia ya di body-nya sendiri. Kemudian ya kita bisa evaluate seperti pada while loop juga. Dan ini karena logic evaluate-nya sama dengan while loop ya. Dia secara teknis bisa kita refactor menjadi function satu function yang shared logic. Jadi kurang verbose. Maksudnya kurang verbose mungkin agak negatif konotasi. Tapi ya lebih pendek kodenya, lebih simpel menurut saya dan lebih konsisten. Dan kemudian evaluasi untuk break dan continue. Kalau break dan continue dia mengecek dua hal, end is looping, lalu gap to looping function kurang dari sama satu. Saya akan jelaskan lebih lanjut nanti. Tapi kalau misalnya dua hal itu terpenuhi, maka dia akan set environment flag, and signaling break atau skip kernel loop menjadi true, tergantung dia break atau continue. Nanti dia ya akan dievaluasi lagi di break dan continue itu di for loop dan while loop-nya. Nah, tentang gap to looping function. Maksudnya apa sih gap to looping function itu? Jadi pada Gara itu ya kan. Uh, Misalnya kita punya call stack begini. Terus kita masukkan function satu
dia ada initialisasi loop, dan di dalam loop tersebut kita panggil function 2 di mana ada break atau continue. Nah, pada bahasa lain itu kan secara umum setahu saya nggak bisa, ya, nggak ada bahasa yang bisa melakukan hal kayak gitu. Di dalam function dia break untuk loop yang di luar function tersebut. Tapi di Gara bisa, asalkan gapnya hanya satu. Jadi kalau misalnya di function atau gapnya kurang dari sambungan satu. Jadi kalau misalnya dia panggil loop di satu dan di duanya dia break, uh, itu fine, dia akan logiknya valid. Tapi kalau misalnya di satu dia loop terus loopnya itu panggil function 2 dan function 2 panggil function 3, itu nggak bisa karena gapnya sudah lebih dari satu, itu dua gapnya. Dan kalau misalnya gapnya 0 ya artinya ya dua-duanya loopnya dan statement break atau continue ada di function satu. Ya. Jadi kita bisa melakukan hal seperti ini. Ada suatu function satu ini dan ada loop for loopnya ini. Terus kita cetak sesuatu. Terus kita panggil function 2 di mana function 2 itu cuma ya keyword putus doang atau keyword break di Gara. Kemudian kita masukkan cetak something ini. Cetak somethingnya ini uh, tidak akan keluar karena dia manggil function 2 ada putus di situ. Tapi kalau misalnya nanti misalnya di refactor lagi function 2 manggil function 3. Function 3 ada putusnya. Itu nggak bisa. Itu break dari interpreternya, seingat saya. Ah, ada beberapa problem sih ya. Kalau secara personal opinion saya ya, uh, kenapa gapnya cuma di limit jadi satu doang ya? Kalau menurut saya kalau udah ada fitur kayak gini mending sekalian aja dikasih. Tapi ya mungkin ada technical limitation atau mungkin ya emang secara desain mungkin nanti itu bakal encourage bad practice, nanti orang uh, keywordnya untuk break dan continue dia bakal naruh terlalu dalam jadi pusing bacanya. Tapi secara objektif saya rasa kayaknya saya menemukan suatu bug ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur ini tapi bukan putus yang kita gunakan continue, sepertinya ada masalah karena tidak bisa. Jadi nanti dia ya bakal lanjut untuk cetak something dan uh, loopnya bakal terus berlanjut seperti biasa. Tapi kalau misalnya continue diletakkan di dalam function satu, uh, dia berjalan sesuai keinginan ya. Artinya ya continue, cetak somethingnya tidak bakal dipanggil karena dia loopnya sudah di continue sebelum sampai ke dalam cetak something tersebut. Sepertinya kan saya mengecek ke dalam fungsionalitas dari invoke function dan di situ ada uh, block code untuk e-signaling break. Jadi jika environment dari function yang dipanggil itu ada signaling breaknya ada true, maka running function yaitu function satu dan di mana invoke environment itu environment dari function 2. Jika function 2 bilang bahwa oh ada break nih, maka nanti environment dari function 1 akan bilang oke, ada break dan nanti akan dipasing ke dalam loopnya. Sementara nggak ada kode equivalent untuk yang continue. Jadi sepertinya memang belum ditambahkan atau mungkin kelupaan ditambahkan untuk yang continue. Sekian hasil eksplorasi saya. Sebenarnya ada sedikit lagi yang pengen saya bahas untuk mengenai standar flip dan juga deret tiap, tapi itu mungkin akan lebih lama lagi. Sekian, terima kasih.